tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Pada saya gini, yang udah tax amnesty ya udah, di amnesti nggak akan digali-gali lagi, yang itunya yang sudah daftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Kalau pertanyaan silakan. Berarti yang untuk pengecekan itu nggak akan dilakukan ya Pak untuk yang tax amnesty itu? Katanya kan ada harga yang belum sepenuhnya diungkapkan Pak. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasih deklar, habis itu kita kejar mana yang kurang, mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang, kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Oke, silakan. Pak, kemarin kan DJP bilang ada sekitar 30.000 wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di program PPS dengan sesuai ya Pak. Nah itu nanti tindak lanjut dari Kemenkeu seperti apa Pak ya agar wajib pajak itu bisa berkomitmen sesuai dengan program PPS Pak? Ini yang belum ikut tax amnesty kan? Iya Pak. Jadi ada 2.424 wajib pajak yang gagal repatriasi, terus ada yang 35.000 wajib pajak yang belum mengungkapin hartanya Pak. Kurang ungkap maksudnya. Dia ikut tax amnesty? Iya Pak. Yang kedua. Nanti kita dalami lebih lanjut ya, saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai. Yang saya kejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan seperti sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu. Harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditanggung pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikut amnesty dan pendaftarannya, pelaporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak akan semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu kita berusaha dengan betul, setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji yang akan dipenuhin yang belum dijalankan, kita akan kejar itunya. Tapi nggak akan diubek-ubek seperti yang dilakukan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang. Pak, ini kan beberapa kali Bapak mengklarifikasi soal pajak ya Pak. Terus, iya makanya saya capek. Terus Bapak bilang emang pajak itu kan kalau mau diberlakukan ketika ekonomi tumbuh mendekati 6% ya Pak. Sekarang kan udah 561 nih. Mau mastiin aja emang tahun ini kayak gitu akan ketika nanti mendekati 6%, apakah Bapak akan memberlakukan pajak? Di samping itu Bapak juga pernah bilang Bapak tuh pengennya pajak 30% per tahun gitu tumbuhnya. Pertumbuhannya ya. Ya. Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6.
dan belum stabil di 6%. Saya kalau 2 triwulan berturut-turut di atas 6%, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain. Tapi untuk pajak-pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, kalau waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak, yang online dipajakin seperti kami, supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Mereka ingin level playing field apa? Kesetaraan dalam persaingan dagang, itu aja. Itu saya pikir komplain yang masuk akal, hanya itu aja. Tapi berarti pajak itu tetap bisa diberlakukan di Juni, kan lo bilang pertengahan tahun. Pertengahan tahun kan Juni, datanya keluar bulan Agustus tanggal 10 untuk PDB triwulan kedua, kira-kira gitu kan. Ya di situ baru kita tahu. Kalau Juni saya terapkan, data saya data apa? Ini dari Bloomberg Technos ya. Ini nanya terus dia. Makanya dihitung, kalau itu kan dipublishnya 1 bulan plus 10 hari setelah habis berakhir bulannya kan, triwulannya kan. Jadi kalau Juli ya. Juli, Agustus tanggal 10 kan kira-kira, tanggal 5, kalau nggak tanggal 5 sampai 10. Itu baru kita lihat, itu bukan langsung jeder kan, kita lihat tuh, kita analisa seperti apa kondisinya. Saya kalau stabil 6%, mendekati itu, baru kita jalankan. Triwulan kedua, Anda percaya mendekati 6%? Bapak juga pede kan? Saya pede. Kita dorong ke arah sana. Tapi saya rasa belum 6%, mendekati sana lah. Tapi saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.